Morning guys, dunia lagi sakit, demam gitu sih, cuman nggak yang panas banget, enggak, kayak nggak enak badan aja. Tadi muntah pas makan, sama pas malam tuh dia pupnya cair. Entah salah makan jajanan pasar atau emang kecapean aja, imunnya lagi drop. Jadi hari ini tadinya kita mau nonton ke mall gitu ya, jalan-jalan. Hari ini hari terakhir di Cirebonnya, aku putuskan untuk nggak kemana-mana, istirahat aja, change plan, dan nanti malam pulang langsung istirahat di rumah. 5 hari lagi kita ada trip ke Vietnam, tapi aku tetap mau lihat dulu kondisi dia gimana. Mudah-mudahan baik-baik aja. So far, anaknya masih pengen makan sih, katanya lapar gitu kan, karena habis muntah. Kalau Jun masih mau makan, pokoknya aku masih tenang gitu ya. Kalau sampai dia udah nggak mau makan tuh baru tuh. Dan kalau udah lemes banget. Ini dia lemes sih, cuman karena belum makan ya Jun. Tadi muntah ya. How do you feel right now? Iya, how do you feel? Masih bisa bercanda ini. How do you feel? Answer me. Sick. Sick? You feel hungry though? Jadi aku ada order zinc, OBH kombi karena ada paracetamolnya sama batuknya, terus Oralit, sama aku beli Lactobi. Untuk makannya juga aku pesen bubur sop ayam. Jadi bukan bubur ayam ya, aku nggak tahu siapa tuh bubur sop ayam, cuman kelihatannya dan kedengarannya healthy dan cocok gitu buat kalau lagi sakit. Terus untuk aku makannya, aku mau makan sate kalong sama nasi jamblang karena itu belum dimakan ya, mumpung udah di sini gitu kan. Tapi semuanya aku order aja. Jadi untuk sate kalongnya aku order minimal pembeliannya tuh 50 tusuk guys, nggak bisa kurang dari itu, dan nggak ada di Grab kan, jadi aku langsung ke orangnya gitu loh, karena dia tuh kemarin tokonya tutup, udah habis satenya, sold out terus. Aku nggak tahu kenapa langka banget itu si sate kalong, padahal kan sate kalong itu dibilang kalong karena jualnya malam hari kan, tapi ternyata malah bisa dipesen siang-siang juga gitu, karena malamnya justru udah habis gitu. Jadi aku beli sate kalong 50 tusuk, entah nanti siapa yang makan ya. Oke guys, jadi ini udah datang bubur sop ayamnya. Ternyata dia tuh bukan bubur ya guys, tapi tuh kayak nasi gitu. Terus ini sopnya tuh kayak warnanya coklat pekat gini, ada bihunnya sama ayamnya. Kita langsung cobain aja dulu. Ini aku tadi minjem mangkok sama hotelnya guys, aku mau cobain dulu. Kuahnya sih manis ya, Jun suka sini. Tengah. Buburnya bukan tipe yang lembek banget, masih berupa kayak tekstur nasi tapi lembek banget gitu loh. Tunggu ya sayang, masih panas ya Jun. By the way, aku tadi tanya sama resepsionis, katanya bisa extend setengah hari, jadi bayarnya 50%. Karena kan keretaku malam kan, jadi daripada aku nunggunya di luar dan Jun lagi gak enak badan juga, aku extend aja sampai jam 6. Jadi abis dari sini aku bisa langsung berangkat ke stasiun gitu, jadi aku bayar setengah dari harga hotel. One last spoon, okay? Kenapa one last spoon? Masih banyak loh ini. Kenapa? Udah kenyang? Feeling full. Feeling full. Ya udah, satu lagi ya. Okay. Oke guys, untuk aku makannya nasi jamblang. Ini ada pepes tahu, telur, sama perkedel. Dan nasinya tuh dikit banget ternyata nasi jamblangnya. Di daun kayak gini, aku bersyukur karena dikit sih, karena emang aku makannya mau dikit hari ini. Aku habis feel guilty habis makan banyak kemarin. Selamat makan. Hai guys, jadi satenya udah dateng. Karena Jun lagi tidur, aku ngomongnya bisik-bisik ya, jadi kayak ASMR. By the way, ini satenya 50 tusuk, tapi nggak gede, ternyata kecil. Satu tusuknya kecil-kecil gitu. Kita coba lihat ya.
begini guys, sate kalong. Terbuatnya dari daging kerbau katanya sih. Kecil-kecil banget ya. Untungnya. Soalnya udah takut 50 tusuk bakal gede, ternyata kecil. Dan gepeng-gepeng gini loh, gepeng tuh, lihat nggak? Agak gosong-gosong gitu. Dari aromanya sih kayak dendeng. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Manis. Kayak dendeng. Ini Juniel bakal suka sih. Nanti kita sisain ya buat dia kalau udah bangun. Kecil ini mah, kita makan langsung 3 tusuk sekaligus. Kayak otak-otak juga. Lebih ke dendeng kayak gitu, cuman teksturnya antara otak-otak, sempol. Oh, ternyata ada sausnya. Kita cobain, tuangin dulu terus kita cocol ya. Langsung celupin ke sininya aja deh. Enak pakai sausnya tauco. Aku kira bumbu kacang, ternyata beda, ini tauco. Enak. Kayaknya makan sendiri juga bisa habis 50 tusuk. Kecil-kecil banget. Tapi ini enaknya dijadiin kayak cemilan gitu, bukan makanan berat kalau menurutku. Udah, aku mau pisahin dulu buat anak aku, kalau nggak ntar habis sendiri sama aku. Kita udah di stasiun Cirebon. Jadi kita nunggu kereta, sekalian mampir di kafenya buat ngopi lah ya, sambil Jun mau snack, katanya mau puding. Batuk sayang. Udah ngeprint tiket juga buat pulang, jadi tinggal tungguin keretanya sambil ngemil-ngemil dulu. Keretanya tuh jam 8.30 ya guys, dan ini masih setengah 7, jadi masih 2 jam lagi. Bisa sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol, istirahat juga. Ini sofa juga tuh, jadi Jun bisa tiduran kalau emang pusing. Aduh, aduh, aduh. Jadi Juniel udah minum obat, jadi nanti di kereta tinggal tidur. Aku sekalian mau sharing guys, hal yang harusnya aku tahu sebelum berangkat traveling sama anak. Yang pertama, obat itu harus standby. Aku cuma bawa obat batuk karena dia lagi batuk, dan ternyata kemarin agak anget, jadi aku buru-buru beli paracetamol gitu. Untungnya bisa halodoc gitu ya gitu. Cuman kan kalau di negara lain kita kan nggak tahu kan, itu tuh harus prepare kan. Cuman kayak kalau yang masuk kabin mungkin nanti obatnya jangan yang lebih dari 100 ml kayak gitu. Terus juga termometer itu penting banget karena anak itu sering anget-anget gitu kan. Jadi aku parno duluan, padahal sebenarnya ternyata nggak demam gitu, cuman sumeng-sumeng gitu loh. Gimana sih anak kalau kecapean kan. Terus juga jangan terlalu ngikutin itinerary aku gitu. Jadi kayak kemarin Jun udah kasih signal dia bete, dia nggak mau, dia capek. Tapi aku take itu as kayak kamu rewel gitu, padahal dia kasih tahu bahwa dia capek gitu, dan harusnya I take it seriously. Jadi mulai sekarang komunikasinya kita perbaiki juga ya Jun ya. Jun kalau emang capek, kalau emang nggak bisa, nggak kuat, ngomong sama Mami ya. Itinerary di Vietnam pun buat minggu depan aku akan ngerombak ke trip sesantai mungkin. Tadinya aku ragu apa bisa berangkat, tapi pas ngobrol sama Jun katanya Jun mau sembuh ya minggu depan. Yeah. Next week want to go to Vietnam still? Ya. Yeah. Jadi kita akan tetap usahain jaga kondisi selama 1 minggu ini, masih ada waktu ya. Pasti namanya anak bapil tuh emang udah langganannya gitu loh. Udah gitu kan
AC gitu kan. Jadinya mungkin ya itu nanti aku atur lah ya, kita jakon, jaga kondisi supaya bisa fit. Dan nanti itinerary di Vietnam juga aku cari yang simple, yang ke mall, yang makan nearby aja gitu, jalan nearby, nggak mau yang kayak jauh-jauh gitu, dan nggak mau yang capek-capek panas-panas, karena kan dari panas hujan itu kan emang bisa bikin sakit kan kayak gitu. It was a humbling experience of traveling. I was learning steps for me as a mom. Oh iya, aku juga bawa oleh-oleh nih guys. Jadi satu tempat gini ada keripik-keripikan gitu. Pokoknya oleh-oleh khas Cirebon. Oke guys, kita sudah di kereta. Kalau kemarin paling belakang duduknya, ini kita duduk paling depan. Jadi kalau misalkan mau paling depan, itu nomornya 1. Kalau misalkan paling belakang, nomornya di 13. Either way, aku selalu pilih yang dekat kamar mandi. Soalnya takut Jun pengen pipis dan lain-lain kan, biar cepet dan deket gitu. Jun mau bobo ya? Kalau gitu, kita mau pulang dulu ya guys. Thank you for watching. See you next Thursday. True Life. Hello. Guys, kita udah di Bandara Soekarno-Hatta. How do you say it? How do you say it? Phở bò. Phở bò. Phở bò. Phở bò. Okay.